Halo Tribuners, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Jumpa lagi bersama saya, Pebi Adeliana dalam program Ngobrol Balik Layar bersama Tribun Jakarta. Tribuners, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun. Nah, biasanya nih setiap perayaan Hari Kemerdekaan tentunya ada berbagai acara yang digelar seperti upacara, termasuk juga lomba-lomba. Dan ada banyak berbagai kemeriahan lainnya, tidak hanya di wilayah-wilayah, bahkan sejumlah tempat wisata juga menggelar acara khusus dalam rangka menyambut momen 17 Agustus. Nah, salah satunya seperti di Ancol nih Tribuners. Di episode hari ini aku akan bahas terkait dengan acara apa saja sih yang ada di Ancol pada pelaksanaan 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan tahun ini. Nah, untuk membahas hal ini kita sudah tersambung dengan narasumber, ada Eko Haryadi Nugroho selaku Korkom dari Ancol. Halo Pak Eko. Halo Mbak, Nah, apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah sehat, merdeka banget nih Alhamdulillah menjelang sehat. 78 HUT RI ya. Iya, Pak Eko nih ngomong-ngomong soal HUT kemerdekaan nih Pak. Gimana persiapan Ancol Pak? Ada apa aja sih Pak kira-kira? Ya, jadi spesial banget nih menyambut HUT ke-78 Republik Indonesia 17 Agustus nanti banyak banget suguhan menarik event spesial yang akan Ancol hadirkan dan itu bertajuk Merdeka Ria Ancol Taman Impian. Jadi mulai dari yang pertama adalah apa namanya pengibaran bendera bawah air yang rutin memang dilakukan di SeaWorld Ancol ya setiap tanggal 17 Agustus itu nanti akan kami hadirkan juga. Dan ada satu juga yang mungkin menjadi favoritnya para pengunjung yaitu Panjat Pinang Kolosal, Mbak. Kira-kira inilah teaser-teasernya nih untuk tanggal 17 nanti nih, Mbak. Panjat Pinang kolosal, nah Pak. Ini mungkin yang belum tahu seperti apa sih Pak? Beda nggak sih sama Panjat Pinang yang biasanya ada itu Pak? Ya, jadi Panjat Pinangnya ini sebetulnya sama aja dengan yang biasanya dibuat ya di lingkungan di wilayah masing-masing. Cuma untuk tanggal 17 nanti Ancol akan hadirkan ada 45 pohon pinang di Pantai Festival, Mbak. Jadi ada banyak pohon pinangnya, ada 45 pohon, itu akan kita hadirkan dan masing-masing pinang juga memiliki hadiahnya yang lumayan ya. Rata-rata itu total nilai hadiahnya tuh sampai 2 juta rupiah per pohonnya, Mbak. Wih, jadi lumayan banyak ya Pak ya. Boleh di-spill dong Banyak. Pak contoh hadiahnya Pak. Ada sepeda, ada dispenser juga ada, gitu. Ada merchandise-nya Ancol ada. Jadi banyak nih, Mbak. Mhm. Oke, itu di Pantai Festival ya Pak? Betul, Pantai Festival. Oke, Pak Eko ini kan ngomong-ngomong soal lomba, biasanya kan juga ada banyak jenis lomba ya Pak ya. Kalau di Ancol Ya. sendiri, selain ada panjat pinang, kira-kira ada apa lagi sih Pak? Ada yang tahun ini baru kita lakukan juga nih, Mbak. Itu namanya lomba sepeda dan motor hias. Jadi ada lomba sepeda hias dan motor hias yang nanti akan dilakukan di tanggal 17 di Pantai Festival juga. Jadi kami mengajak nih kepada pengunjung yang memang kira-kira memiliki apa ya eh, kemampuan untuk menghias sepeda atau motor yang unik, silahkan nanti datang langsung ke Ancol di tanggal 17 langsung menuju ke Pantai Festival dan itu hadiahnya juga cukup lumayan ya, ada sepeda listrik dan ada beberapa hadiah menarik lainnya untuk pemenang lomba sepeda dan motor hias. Nah, selain itu juga banyak juga cabang-cabang olahraga, cabang-cabang lomba nih Mbak yang khas 17-an ya seperti balap kelereng, makan kerupuk itu juga kami hadirkan di Pantai Festival juga dan juga di beberapa unit rekreasi seperti di Dufan, Atlantis itu juga nanti akan menjalankan lomba-lomba khas 17-an yang bisa dinikmati oleh semua pengunjung. Nah, oke, itu dia Tribuners. Jadi memang tidak cuma di wilayah-wilayah saja, karena kan tanggal 17 Agustus itu termasuk hari libur nasional ya. Jadi kalau misalnya kita Ya, mau rekreasi di Ancol, bisa sekalian ikut lomba gitu ya Pak Eko ya? betul, betul, betul. Dan mungkin kalau ada yang di rumahnya di area rumahnya nggak ada panjat pinang, boleh ke Ancol. Dan khusus di tahun ini juga kami nanti akan hadirkan lagi panjat pinang di Pantai Lagun di tanggal 19 dan 20-nya. Jadi kalau ada tanggal 17 nggak bisa ikutan, tanggal 19 datang, tanggal 20 datang, ada pohon pinang juga yang akan kami selenggarakan di Pantai Lagun.
Oke, Pak Eko, tapi ini ngomong-ngomong soal penyelenggaraan lomba sendiri, itu berlangsungnya di tanggal 17 Agustus saja Ya, ya, Pak? ya, kalau untuk yang lain totalnya memang hanya di 17 Agustus, Mbak. Cuman untuk yang Panjat Pinang nih kami adakan lagi di tanggal 19 dan 20 karena memang biasanya sih animonya cukup tinggi ya. Jadi kita tambahkan di 19 dan 20 walau jumlahnya memang tidak sebanyak tanggal 17, Mbak. Masing-masing hari itu hanya ada 6 pohon, tapi ya cukup menarik lah untuk nanti diikuti oleh pengunjung. Karena juga untuk mengikuti lomba juga tidak bayar pendaftaran, Mbak ya, cuma cukup menunjukkan bukti pembelian tiket masuk Ancol, nanti sudah bisa daftar untuk mengikuti semua lomba yang ada di Ancol. Oke, jadi artinya memang tidak dipungut biaya pendaftaran ya, Pak. Ya, Tapi untuk peserta lomba hanya perlu membeli tiket masuk ke Ancol di tanggal dan waktu kunjungan pada lomba tersebut gitu ya, Pak ya? betul sekali, Mbak. Mm. Pak Eko, tapi ini ngomong-ngomong untuk lombanya sendiri memang diperuntukkan untuk semua pengunjung secara umum, baik usia dewasa atau anak-anak, atau seperti ada aturan khusus juga nggak sih, Pak? Jadi memang ada beberapa lomba yang khusus anak-anak dan beberapa lomba bisa diikuti oleh eh, orang dewasa gitu, Mbak. Jadi semuanya bisa berpartisipasi lah semua pengunjung yang bawa keluarga nanti bisa diikuti aja salah satu lombanya yang mungkin menarik untuk diikuti. Iya, baik. Nah, itu dia Tribuners. Jadi memang kalau soal lomba di Ancol ada nih lombanya, ada banyak tadi udah disebutin sama Pak Eko. Ada panjat Banyak, pinang betul. kolosal, lomba hias sepeda dan juga motor hias ya Pak ya. Terus juga ada Betul. beberapa jenis lomba lainnya. Tapi Pak Eko, ngomong-ngomong kalau kita bicara tentang momen Hari Kemerdekaan atau 17 Agustus ini ada yang spesial, yang sering banget dicari sama masyarakat nih, termasuk juga Tribuners di rumah. Promo tentunya, promo 17 Agustus. Kira-kira di Ancol ada apa nih Pak? Oh, ada promo ini, Mbak. Jadi memang spesial di 17-an nih kita ada promo. Yang pertama adalah promo Merdeka 78. Jadi pengunjung nih yang mau menikmati rekreasi di SeaWorld, Samudra, dan Dufan, nanti pas membeli tiket di www.ancol.com, masukkan kode Merdeka 78, nanti otomatis akan dapat diskon dengan besar sekitar 17% ya dari harga normal. Dan kami juga mau menginfokan ini Mbak, ada yang baru pertama kali juga dilakukan tahun ini yaitu adalah lomba sosial media Mbak, yaitu traktiran se-RT. Jadi kami mengajak nih para masyarakat nih, khususnya yang di wilayah DKI Jakarta ya, itu silahkan nanti pas 17-an silahkan direkam keseruannya di wilayah masing-masing, lalu nanti diunggah ke Instagram dalam bentuk video Reels, Mbak, dan di tag akun @ancol_taman_impian dan juga tag lokasi dari masing-masing RT ya. Nanti Ancol akan pilih ada 6 wilayah pemenang yang bisa mendapatkan tiket rekreasi dengan total tiket rekreasi itu sebanyak 900 tiket, Mbak. Jadi masing-masing pemenang ada 6 pemenang akan mendapatkan 150 tiket gratis rekreasi ke Ancol. Oke, jadi bisa ngajak satu RT semua ikut Satu ya Pak RT, ya. betul. Semua satu RT dibawa ke Ancol gratis nanti kalau yang menang. Nah ini kan mereka upload keseruan perayaan 17 Agustus di kampung-kampung mereka. Berarti untuk Ya. periode lombanya sendiri sekitar tanggal berapa tuh Pak? Jadi periodenya memang nanti maksimal di tanggal 17 ya untuk upload. Nanti di tanggal 18-nya akan diumumkan pemenangnya. Dan kunjungannya itu memang hanya bisa dilakukan di tanggal 19 Agustus ya Mbak, hari Sabtu. Oke. Seperti itu. Nah tuh catat Tribuners. Jadi kalau mau traktir satu RT, jangan lupa ikutan program media sosial tadi apa ya? Caranya Betul. dengan upload keseruan kemeriahan 17 Agustus di wilayah-wilayah kamu, di tag ke Ancol dan nanti bisa dapat tiket masuk wisata ke Ancol untuk satu RT. Nah, Ya, Pak Eko, ini betul. kira-kira kalau kita ngomongin tentang keseruan Hari Kemerdekaan, pastinya tentunya biasanya ada kemeriahan. Kalau di Ancol sendiri setiap tahunnya itu kan memang mungkin orang taunya identik dengan perayaan musik misalnya, tapi kalau untuk tahun ini tuh bagaimana sih Pak? Apakah hanya memang ada promo dan lomba saja, atau mungkin ada kemeriahan lain juga yang digelar di Ancol tahun ini, Pak Eko? Ya, Mbak. Jadi memang di tahun ini juga Ancol alhamdulillah bisa berkolaborasi lagi dengan salah satu televisi swasta ya, Mbak. Itu dengan mengadakan konser musik live yang akan dilakukan juga di Pantai Festival. Dan itu mulai dari jam 2 siang ya, bersamaan dengan permulaan
lomba panjat pinang kolosal tadi Mbak. Jadi akan ada konser musik yang menghadirkan banyak sekali artis-artis nasional dan dengan genre dangdut ya Mbak. Memang area pantai ini biasanya penikmatnya adalah penyuka musik dangdut. Jadi kami hadirkan konser musik dangdut mulai dari jam 2 siang tanggal 17 dan itu akan berlangsung hingga malam hari nanti pas penutupan sekitar di jam 10 malam Mbak. Oke. Kira-kira ada artisnya siapa saja, Pak, kalau boleh dibocorin nih, Pak? Ada cukup banyak nih Mbak artisnya mulai dari JKT48, ada Rosa dan juga nanti yang ditunggu-tunggu biasanya adalah Haji Roma Irama dan Soneta Group nih yang akan manggung di Ancol nih tanggal 17 Agustus. Oke, ada Pak Haji Roma Irama. Nah, ini nih, Ya, ini betul. legendnya musik dangdut Indonesia. Jadi Iya, Tribuners betul. bisa langsung nonton ke sana. Pak, tapi kalau kita bicara tentang 17 Agustus, biasanya kan identik dengan upacara. Kalau di Ancol sendiri, kira-kira nanti tanggal 17 ada upacara juga nggak, Pak? Atau mungkin seperti apa? Iya, jadi yang pertama tadi saya sampaikan ada upacara pengibaran bendera di dalam air ya Mbak, di SeaWorld Ancol itu akan mulai di jam 10.30. Sangat unik sekali karena pengibaran bendera ini dilakukan di dalam akuarium utama ya, yang isinya tuh banyak ratusan jenis ikan dan di kedalaman yang hingga 6 meter. Dan untuk nanti tanggal 17 nanti kebetulan juga akan ada bintang tamunya yang akan mengikuti kegiatan tersebut yaitu Sonya Pandawarman yang akan menjadi salah satu dari pasukan pengibar bendera underwater. Dan yang kedua, kami di Ancol juga mengadakan upacara pengibaran bendera yang terbuka untuk umum di area Symphony of the Sea dekat Bundaran Timur Ancol. Itu mulai dari jam setengah 7 pagi, Mbak, rencananya. Itu juga bisa diikuti oleh pengunjung yang datang. Dan kami juga ada perwakilan dari Ancol yang akan mengikuti upacara tersebut. Dan akan ada juga yang unik juga di Atlantis, itu ada pengibaran bendera raksasa di kolam ombak. Dan jadi ini salah satu yang unik juga karena bendera merah putihnya sangat besar nanti akan dikibarkan di kolam ombak di Atlantis, Mbak. Kira-kira seperti itu. Ini kalau boleh tahu untuk ukuran benderanya sebesar apa nih, Pak? Ini kan karena unik juga ya, Pak, dan mungkin hanya ada beberapa juga di Indonesia upacara dengan bendera raksasa seperti ini, Pak Eko. Ukurannya saya eh, nggak bisa spill nih, Mbak, tapi mungkin kalau buat yang penasaran langsung datang aja ke Atlantis karena ini sangat besar, itu bisa nutup satu kolam ombak ya. Jadi ya eh, sangat-sangat menarik lah untuk disaksikan di tanggal 17 nanti. Oke. Iya, Pak. Ini ada salah satu juga yang menarik, Pak. Tadi seperti di-mention juga sama Pak Eko bahwa ada pengibaran bendera di dalam akuarium raksasa, di mana Betul. itu bareng ikan-ikan ya, Pak ya. Ya, Termaksud ada hiu juga, Kak, Pak? Atau mungkin ya, karena kan kalau kita tahu kan di SeaWorld itu kan yang menarik adalah pertunjukan hiu ya Pak ya. Ada feeding shark, terus juga eh, pertunjukan-pertunjukan lain. Nah ini nanti pengibaran benderanya konsepnya bagaimana Pak? Artinya kan akan dilakukan oleh perenang profesional juga atau seperti apa Pak Eko? ya, jadi untuk tahun ini memang akan ada 6 penyelam ya, Mbak ya, yang menjadi pasukan pengibar bendera underwater. Dan salah satunya adalah tadi bintang tamu yang akan hadir juga itu Sonya Pandawarman. Jadi memang untuk tahun ini kami lakukan di akuarium utama sama seperti dengan tahun-tahun sebelumnya. Di akuarium utama ini memang banyak sekali jenis ikan dan kebetulan memang ada satu jenis hiu yang menghuni di akuarium ini, Mbak. Namanya hiu buto namanya. Nah, tapi kebetulan memang hiu ini termasuk salah satu tipe yang eh, agak jinak lah ya. Maksudnya dia nggak agresif, tidak seperti dengan hiu-hiu pemangsa lainnya gitu. Dan ini akan sangat seru karena nanti selain ada pengibaran benderanya di akuarium tersebut, nanti juga akan ada pembacaan teks proklamasi dan akan ada pembentangan spanduk ucapan HUT Kemerdekaan RI ke-78, Mbak. Seperti itu, Dan Mbak Ikrika. semuanya dilakukan dari dalam akuarium raksasa ya Pak ya? Betul sekali di akuarium utama SeaWorld Ancol.
Baik, nah itu dia Tribuners dicatat apa aja tuh pertunjukannya. Jadi kalau misalnya kalian mau jalan-jalan, mau wisata nanti di Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus sambil berburu promo, ada juga berbagai pertunjukan yang bisa disaksikan. Salah satunya tadi ada pengibaran bendera. Tapi Pak ini kalau misalnya Tribuners mau nonton, mau datang ke Ancol, kira-kira untuk jam-jam pertunjukannya ini ada jam khususnya kah atau seperti apa Pak biar nggak ketinggalan? Ya, jadi memang ada jam-jam khusus yang memang harus diikuti nih Mbak kalau mau menonton kegiatan-kegiatan yang di Ancol ya, seperti kalau upacara pengibaran bendera bawah air itu di jam 10 pagi di SeaWorld, dan itu memang hanya berlangsung khusus di tanggal 17 saja Mbak. Dan sorenya nanti jam 3 sore kan juga akan ada juga upacara penurunan benderanya sore hari jam 3 sore di SeaWorld. Dan untuk acara-acara di Pantai Festival itu akan mulai dari jam 9 pagi dengan beberapa jenis perlombaan, dan lomba sepeda hias dan motor hias juga akan dimulai di jam 11 siang. Sedangkan untuk lomba panjat pinang kolosal akan mulai di jam 2 siang, Mbak. Baik, Pak Eko terakhir dari kami kira-kira ada yang mau disampaikan nggak nih Pak menjelang HUT kemerdekaan besok nih Pak? Ya, jadi untuk para masyarakat yang mungkin mau mencari hiburan menarik selama menghabiskan waktu 17 Agustus tahun ini, boleh langsung saja datang ke Ancol Taman Impian. Beli tiketnya masih secara online di www.ancol.com, nanti bisa langsung diakses dan pilih tanggal kunjungan tanggal 17, karena banyak sekali hiburan menarik, lomba-lomba khas 17-an yang akan kami hadirkan untuk para pengunjung sekalian. Oke, terima kasih sekali Pak Eko sudah mau berbagi informasi bersama Tribuners di rumah. Untuk episode hari ini kita harus sudahi dulu Pak, tapi mudah-mudahan nanti Siap. kita bisa ketemu di lain kesempatan ya Pak. Boleh, boleh. Terima kasih banyak Tribun Jakarta. Terima kasih banyak Pak Eko, sampai bertemu di acara 17 Agustus nanti ya Pak. Ya, boleh Mbak. Silakan. Iya, Tribuners itu dia sesi wawancara kita hari ini. Tadi sudah didengar ya bagaimana informasinya buat teman-teman nih Tribuners di rumah yang mau mencari berbagai kegiatan hiburan seru di tanggal 17 Agustus nanti. Salah satu referensinya bisa datang ke Ancol karena tadi di Ancol selain ada berbagai acara seperti ada acara musik, kemudian juga ada lomba panjat pinang dan sepeda hias bernilai hingga jutaan rupiah. Tentunya juga ada program promo menarik yang ditawarkan tentunya yang seringkali masyarakat cari nih menjelang HUT 17 Agustus 2023 ini. Nah, itu saja informasi yang kami sampaikan hari ini. Kita harus pamit undur diri, namun jangan khawatir karena besok kita akan kembali dengan episode yang lebih menarik pastinya. Tetap di Tribun Jakarta, saya Feby Adeliana, pamit undur diri. Terima kasih.